Untuk Indonesia ini kami sedang santai ya di taman. Ada yang perlu kami sampaikan, berita update. Begitu besarnya pengaruhnya mega korupsi Pertamina karena berkaitan kebutuhan masyarakat ya. Berarti bisa aja terjadi kerugian masyarakat. Yang berkaitan dari kualitas produk Pertamina gitu ya. Bahan bakar yang dihasilkan oleh Pertamina yang merupakan milik negara gitu. Dan ini menjadi hangat perbincangan ya. Silakan kita saksikan perbincangan ini. Selamat mengikuti. Terima kasih. Di sini sudah kehadiran Menteri ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2016 Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, tadi ada sempat melihat perdebatannya, tapi saya nggak menanyakan soal perdebatannya. Kalau menurut Anda, kasus ini adalah kasus yang paling besar sepanjang sejarah korupsi Indonesia. Ini luar biasa. Apa yang terjadi? Anda punya pendapat soal itu? Iya, terima kasih. Sebenarnya saya itu sejak angka itu muncul ragu-ragu. Ragu-ragu, kenapa? Apakah iya kita ini segila ini gitu ya? Anda nggak yakin? Apakah kita sudah sampai pada level seperti itu? Karena Bukan, Anda nggak yakin Pak Sudirman atau? Pertama kan memang itu masih dalam proses ya. Oke. Sampai pengadilan memutuskan ya kita bisa menyimpulkan. Tapi yang saya prihatin sekali itu wajah-wajah yang pakai rompi apa tuh? Jingga. Rompi orange. Orange. Oh, pink, ya? mohon maaf ya. Pink. Oh, pink. Itu wajah muda-muda loh Mas. Itu muda-muda. Ya. Apakah kita itu mengalami kaderisasi dalam soal korupsi gitu ya? Tapi jumlahnya begitu besar. Jadi itu membuat saya sampai hari ini masih terus seperti apa iya kita ini sudah sampai ke sana gitu. Dan kalau itu terjadi, kita patut bertanya kita ini negara apa? Kita ini bangsa apa gitu? Kalau tiap hari muncul begini terus ya, politik demi politik itu hanya ribut, saya menyebutnya berganti pemain. Modusnya sama. Terus kita mau kemana sebetulnya? Itu menurut saya sesuatu yang harus kita tanyakan dengan lebih dalam. Dan saya sepakat dengan tadi perdebatan tadi bahwa memang mesti dijernihkan, tetapi menurut saya itu levelnya level sangat teknis. Saya ingin menyampaikan cerita ketika saya dipanggil oleh Pak Joko Widodo pada tanggal 26 Oktober 2014. Pertama kali saya ketemu. Oke. Ketika saya tidak tahu hari itu apakah akan diangkat jadi menteri apa enggak, tapi beliau mengatakan ini mafia bagaimana cara mengatasinya segala macam. Terus saya menjawab begini, Pak Presiden, saya mohon maaf belum lama di sektor energi. Mungkin baru 10-12 tahun. Tapi bagi saya menyelesaikan masalah energi dan meluruskan kembali soal efisiensi Pertamina, mafia segala macam itu bukan soal teknis. Tapi soal kelurusan pemimpin negara. Soal? Kelurusan pemimpin negara. Ketulusan? Kelurusan. Kelurusan, oke. Pemimpin negara. Oke. Baik. Mengapa saya katakan begitu? Karena saya tahu ketika saya di Pertamina, usaha seperti ini dilakukan pada tahun 2006, 2007, 2008, diteruskan sampai 2009.
itu memang selalu selesainya di sekitar elit kekuasaan gitu. Diselesaikan dalam tanda kutip. Saya tidak tahu selesai atau diselesaikan, tapi Anda tidak mengatakan berlanjut, diselesaikan? Karena tidak berlanjut kan? Pembenahan sampai di situ. Makanya saya katakan pada Pak Jokowi waktu itu, Pak, nanti kalau kita kerjakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa berhenti di sini. Di sini di mana? Di Lingkar kekuasaan. di sana lah gitu. Oke. Jadi kalau tadi ribut soal judul materinya kan apakah Pak Ahok wajar dipanggil? Ya wajar, wong dia komisaris kok. Kan direksi komisaris itu punya namanya fiduciary duty. Direksi melakukan manajemen pengelolaan, komisaris melakukan pengawasan dan penasehatan pada direksi. Jadi kalau siapapun boleh dipanggil. Saya juga boleh dipanggil kalau memang diperlukan kesaksiannya. Itu kan hak kewenangan penegak hukum. Tapi saya mau sampaikan bahwa tidak mungkin tuh anak-anak muda itu bertindak otonom sendirian. Oke. Itu pasti ada protektornya, ada pelindungnya tuh. Apakah itu pimpinan holding, apakah itu pimpinan perusahaan Menteri BUMN atau apapun, saya nggak tahu. Karena dulu juga sama. Itu orang-orang di Pertamina itu hanya menjadi operator. Tapi di lapis-lapis luarnya itu yang dikatakan oleh Bung Rai tadi. Ada banyak yang mesti gitu. Dan saya ingin menyampaikan berkali-kali di forum ini negara apa? Ini bangsa apa? Kok tidak pernah berhenti urusan-urusan begini gitu. Angkanya makin hari makin naik, tapi kemudian pemainnya tadi makin hari makin muncul. Saya tertarik, artinya mereka tidak akan mungkin bekerja sendiri. Pasti ada kekuatan lain di atas mereka. Analisis saya begitu ya. Tentu harus dibuktikan dengan proses hukum, tapi tidak mungkin mereka itu mengerjakannya sendiri. Oke. Itu terlalu besar. Oke. Terlalu besar. Saya boleh ke Pak Agus. Pak Agus, Anda sepakat apa yang disampaikan Pak Sudirman? Baik, prinsip saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Nggak mungkin melakukan sendiri. Kalau melakukan sendiri, mestinya kan ini udah dari jauh-jauh. Kan ini udah berkali-kali ya, korupsi itu kan terus terjadi, isunya terus. 5 tahun, 2018 sampai 2023. Betul. Artinya memang Anda meyakini bahwa ada kekuatan lain di atasnya. Kalau yakin sih ya, itu kan saya nggak punya Mencurigai atau buktinya. apa itu? Kalau mengindikasikan sana iya, Oke. karena ini terus berlangsung. Nah, yang satu hal yang mencengangkan bahwa ya ini tadi oleh Pak Sudirman saya disampaikan, kenapa ini terus terjadi? Padahal beliau-beliau yang menjabat ini pada saat akan menduduki jabatannya kan ada sumpah jabatan. Apa mereka itu lupa? Apa mereka tidak sadar? Dan di sini kalau pertama yang dimunculkan itu kerugian negara 193,7 triliun. Itu mestinya ya beliau-beliau juga sadar gitu bahwa negara kita itu mensubsidi energi itu setahun itu 386 triliun. Artinya itu separuhnya itu Separuh subsidi dikorupsi. iya. Jadi kalau misalnya itu tidak ada korupsi, artinya 50% daripada angka subsidi ini bisa digunakan untuk memperkuat devisa. Jadi ini yang saya juga kaget gitu. Saya ke Bung Rey. Bung Rey, ini pernyataan yang cukup menarik dari Pak Sudirman Said. Bahwa tidak mungkin mereka otonom. Tidak mungkin mereka berdiri sendiri. Ada kekuatan lain di atasnya. Ada yang ingin Anda sampaikan? Pertama kan, sepanjang yang kita kenali watak korupsi di Indonesia itu selalu dilakukan secara berjamaah. Komplotan. Hampir nggak bisa ditemukan orang yang melakukan korupsi itu tindakan diri sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri itu. Ini udah bisa kita lihat kan 9 orang sekaligus. Kan 9 ya yang ditahan oleh kejaksaan gitu. Dari 9 itu aja udah jelas itu komplotan. Nah, Dan bisa bertambah. Ya, sangat mungkin bisa bertambah. Ya. Makanya watak korupsi di Indonesia itu umumnya itu adalah jamaah. Dan jamaah itu bisa vertikal, tapi juga bisa horizontal. Bisa horizontal, tapi juga bisa vertikal. Apalagi sudah 5 tahun dilakukan secara berjamaah. Ya mosok sih yang di atas-atas ini nggak tahu. Itu pertama tuh. Nah yang kedua, kalau kita lacak lagi dari soal uangnya ya. 1.000 triliun. Kita potong aja 1.000 triliun itu di 9 orang ini gitu. Artinya setiap orang tuh mendapatkan 110
triliun kan, kurang lebih. Pertanyaannya, buat apa uang itu bagi mereka? Sebanyak itu. Saya kira uang 1 triliun aja udah hebat bagi orang. Ini 110 triliun buat apa bagi dirinya? Kalau kita misalnya menyebut mereka ini politisi, masih masuk akal. Mungkin dia membiayai kegiatan politik. Kenyataannya itu profesional semua. Nggak ada yang berhubungan dengan politik. Maka angka itu sendiri membuat kita jadi bertanya-tanya, untuk apa orang mengumpulkan 110 triliun untuk dirinya dalam 5 tahun? Nggak masuk akal tuh. Ya makanya buat apa? Kecurigaannya? Ya, kan artinya besar kemungkinan itu tidak hanya untuk dirinya. Oke. Sebab 110 triliun 5 tahun itu buat dirinya. Mau buat apa bagi dirinya itu mau saya. Kita nggak lihat dia punya perusahaan besar-besar, nggak punya apa-apa, dan lebih-lebih dari seperti itu nggak ada kegiatan dia yang membutuhkan hajat uang besar. Seperti misalnya umumnya para politisi kan, mereka punya partai, mendanai partai, lalu mau jadi caleg, mau jadi calon presiden, mereka butuh uang. Mereka ini profesional semua. Dan sepertinya untuk 5 tahun kalau nggak ada kasus ini, mungkin mereka juga nggak tertarik pada politik gitu ya. Nah yang ketiga, yang perlu kita lacak lagi itu, uang sebesar itu umumnya dipakai buat apa sih? Kalau kita lihat lah, lagi-lagi ini pola, umumnya itu selalu bersentuhan dengan politik. Nah politik ini menghajatkan uang besar, dan uang besar itu didapatkan dari mereka yang bekerja di kelompok-kelompok profesional, yang dengan cara begitu politik mengalir, mereka bisa didiamkan. Jadi sebetulnya pernyataan Pak Sudirman itu mengarahkan jangan terfokus kepada 9 orang ini, tapi lihat dong, ya pola yang terjadi di Indonesia, kita selalu kehilangan begitu banyak uang justru ketika perhelatan politik mulai dilakukan. Kasus Bank Senturi, kita kehilangan begitu banyak uang, ya pasca 2029 kan, Pak Sudirman 2009, ya. Begitu seterusnya. Ini 2018 menjelang setahun mau 2019. Oke. 2024 kita belum tahu. Itu. Nah, yang kelima nih yang menarik bagi saya itu adalah soal kalau dilihat dari ini semua, kan persis seperti yang disebutkan oleh tadi Pak Sudirman, ini ujung-ujungnya soal kemauan politik dari paling tertinggi di kita. Yang pola yang kita lakukan selama ini tangkap, masukkan orang lain, tangkap lagi, masukkan orang lain. Sebetulnya nggak ada niat untuk melakukan perubahan. Yang ada adalah bagaimana orang dimasukkan ke dalam satu sistem, orang itu kemudian tanda kutip diperas, kalau udah selesai merasnya, butuh kepentingan politik lain, tendang dia, masukkan orang lain. Kan Petral ini, ini kan menggantikan Petral yang sebelumnya kan, asumsinya tuh. Yang kita kenal dulu, sempat dipersoalkan oleh Pak Jokowi. Tapi kok udah diganti dengan badan baru, loh kelakuannya malah lebih dahsyat lagi. Itu, kan artinya, itu yang lama. Ya itu makanya, Ya. artinya yang dilakukan oleh rejim sebelumnya, dalam ini Pak Jokowi, hanya mengganti orang. Ya, saya ingat waktu itu Pak. Jadi tunggu dulu. Petral itu punya Kan pernah dibubarkan. punya di luar pemerintah, di luar BUMN. Lalu kemudian sekarang yang menangani mengimpor itu adalah BUMN. Patra Niaga ini. Iya, Ternyata juga luar biasa. Luar biasa kan. Kan kurang lebih sama. Dulu kan Petral itu dipersoalkan karena dianggap terlalu dominan di dalam hal mengelola impor minyak bumi dan Pertamina macam-macam. Tapi bukan aktornya sama. Lah itu dia persoalannya. Kan yang saya mau katakan itu Bung Aiman, apa yang berubah? Nggak ada. Ini soal orang sial ditangkap, masukkan ke penjara, besok gitu lagi gitu loh. Jadi Bung Rey prihatin terhadap orang-orang ini sekarang ya? Nggak Yang prihatin. Yang kita mau katakan itu adalah benar nggak nih Pak Prabowo punya keinginan untuk melakukan perubahan? Ini udah dilakukan perubahan 20 tahun mungkin lebih. Nanti Bang Sudirman Said akan bisa menyatakan masalah situ. Tunggu dulu. Ini merupakan Tunggu dulu Bung. ya. Tunggu dulu Bung. Anda tertib. Kan saya nggak menginterupsi tadi pembicaraan. Interupsi tadi. Ya cuma sebentar. Nggak panjang. Iya nggak apa-apa. Oke lanjut. Nggak panjang seperti Anda. Anda mau ngambil jatah bicara saya. Jadi itu yang kita mau katakan. Nanti itu kan diganti. Tapi apakah pergantiannya juga memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam konteks perubahan tata niaga industri migas kita? Belum tentu. Contoh paling kecil adalah soal Danantara. Bagaimana Kak Danantara itu
bisa dijabat oleh orang-orang yang satu tugasnya banyak banget. Menteri merangkap CEO dan tentara. Ada menteri udah merangkap pengawas. Pengawas apa itu? Tapi ketua PSSI juga. Apa yang berubah? Itu yang saya katakan. Jadi mengelola uang negara yang begitu besar itu, saya nggak kurang tahu persisnya lah ya. Tapi orang-orangnya adalah orang-orang yang nggak bisa fokus di dalam pekerjaan itu kita buat. 2 presiden masuk di dalam sebagai pengawas, yang satunya kita persoalkan dulu soal Bank Senturi, lalu kita persoalkan soal Hambalang, presiden yang lain adalah soal IKN, soal masuk di OCCRP, macam-macam dan seterusnya itu, lalu jadi Dewan Pengawas yang bernama Danantara. Jadi kita hanya mulai dicoba dihipnotis oleh penangkapan-penangkapan, tapi sebetulnya tidak ada nuansa perubahan di dalam. Kalau mau berubah tuh cek dulu Pak, ya kan? Apakah mungkin seorang ketua PSSI, menteri masuk juga ngelola uang sebegitu besar? Seorang menteri masuk ke dalam sebuah badan yang ngelola juga begitu besar uang Republik. Itu namanya konflik kepentingan. Kalau benar-benar ada kemauan untuk melakukan perubahan. Belum lagi misalnya kita dengar ada menteri yang mengangkat adiknya jadi staf ahli. Nggak ditegur oleh presiden tuh. Ya, macam-macam. Akhir-akhir ini kita lihat memperlihatkan kepada kita, nggak ada sebetulnya kemauan untuk melakukan perubahan drastis. Yang ada itu cuman pelaku lama mungkin ditangkap, baru masukkan pemain baru, dan seterusnya itu. Tapi berdasarkan permainan seperti itu, tentu ada efek politiknya. Bung Darsman tadi mengatakan, ada perubahan kok ini. Iya, salah satunya mengubah orang. Dari yang lama, 20 tahun nggak pernah ditangkap sekarang, tapi kita nggak tahu apakah akan ada perubahan dan sebagainya setelah ini dan sebagainya. Apakah semua yang disampaikan oleh Bung Rey itu benar adanya? Nanti kita akan tanyakan kepada Bung Ade dan juga Bung Hendarsam dan juga Bung Ferry. Kita kembali saat lagi.